Oke. Baik, sekali lagi shalom. Apa kabar? Masih luar biasa, masih baik sekarang ya. Baik, perkenalkan nama saya Erwin Bapak Ibu. Ya, saya berasal saya berasal dari Paroki Marinus Bapak Ibu ya. Sebetulnya ini di Marinus juga ada PD. Istri saya di sana, di Kaki Singa di sana. Saya dari Paroki Marinus. Berkomunitas salah satunya juga di PD Marinus. Jadi saya di PD Marinus ini salah satu ya, salah satu orang yang mencari pewarta. Tapi saya kok nggak pernah di bagian CWB, aku kan nanti ya. Enggak, maksud saya nggak pernah kontak CWB kalau Marinus. Pasti lewat jadwal itu bukan CWB, saya nggak ngerti ya. Nah terus kemudian saya pewarta di BPK PKK Surabaya. Juga saya berkomunitas di CFM Indonesia sebagai pewarta juga di sana. Oke, baik, perkenalannya cukup ya. Cukup, baik. Bapak Ibu, tahukah Anda pada saat saya menerima tema doa Hana dan terus kemudian saya berada di tengah-tengah sini, itu saya merasa seperti seorang penyamun di tengah berdoa. Serius ya, seperti merasa seorang penyamun di tengah-tengah pendoa, gitu ya. Dan pertama kali saya menyiapkan temanya tadi sore, terus tadi sore saya baru siapkan tema, tapi saya berpikir begini, kita ganti temanya doa bener mati. Mau saya ganti temanya doa bener Bapak Ibu ya, tapi kok kebualat gitu ya, saya terus masih gitu. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa komunitas ini ada komunitas doa yang luar biasa. Ya, jadi sebetulnya saya merasa saya nggak layak sebetulnya mengajar berbicara soal doa itu, saya nggak layak. Seharusnya menurut saya harus belajar dari Bapak Ibu yang di tempat sini ya. Karena kenapa? Berarti nggak berdoa, saya berdoa ya. Tapi rasanya doanya kalah sakti Bapak Ibu. Kalau dengan Bapak Ibu saya percaya doa saya kalah sakti itu ya. Tapi malam hari ini kita mau belajar tentang bagaimana doa Hana. Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara atau mengajar apa itu doa, caranya berdoa bagaimana, jenis-jenis doa itu apa, kapan waktunya berdoa. Saya tidak akan ngomong itu ya, karena saya percaya Bapak Ibu sudah jauh lebih pengalaman, jauh lebih pintar dari saya, bahkan mungkin lebih kudus dari saya ya. Karena sekali lagi saya merasa seperti seorang penyamun di tengah-tengah pendoa ya. Baik Bapak Ibu, yuk Anda tahu ceritanya Hana. Tadi sempat saya lihat Antoni yang bulan lalu di YouTube-nya Doa Gideon ya. Oke, nah sekarang ceritanya tentang Hana Bapak Ibu. Cerita tentang Hana, Bapak Ibu tahu siapa Hana? Tahu? Nggak tahu? Nggak tahu Hana? Mari ya, Hana itu adalah mamanya Samuel Bapak Ibu ya. Oh ya, sorry itu sih Bapak Ibu, kalau saya bicara Anda boleh santai ya, nggak usah tegang, santai saja, nggak usah tegang. Anda mau relax boleh, mau selonjoran boleh, harap tunggu ya, harap tunggu sekarang ya, tapi saya nggak masalah ya, silakan. Dan saya berusaha berbicara dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang nggak bertele-tele. Baik, siapa itu Hana? Hana itu adalah namanya Nabi Samuel. Anda tahu Samuel? Terus aku ngomong Harun. Samuel Harun, coba ya. Nah, dia itu punya suami namanya Elkana. Nanti silakan dilihat di kitab 1 Samuel bab 1 dan bab 2 ya. Dia punya seorang suami yang namanya Elkana. Nah, Elkana. Elkana ini punya 2 orang istri. Istri pertamanya adalah Hana, jadi Boaz ya. Boaz, jadi Boaz ya. Istri pertama atau Boaznya adalah Hana. Yang kedua namanya Penina. Nah, terus kemudian Penina ini punya banyak anak, dan sebutkan jumlahnya berapa. Tapi dia punya anak perempuan, ada punya anak laki dan segala macam. Hana ini mandul. Bapak Ibu, Anda perlu tahu di dalam perjanjian lama, gitu ya, di dalam perjanjian lama orang mandul itu dianggap sebagai aib. Jadi beda dengan zaman sekarang. Orang zaman sekarang nggak punya anak nggak masalah, loh ya. Bahkan zaman sekarang dengan sengaja nggak mau punya anak, betul kan? Ada istilah free child dan segala macam. Loh, zaman dulu itu orang mandul itu dianggap aib, dianggap sebuah kutuk Bapak Ibu. Zaman dulu ya. Selain mandul juga kusta itu juga dianggap sebuah aib. Dia punya orang berdosa, punya orang nggak layak dan segala macam. Padahal sebetulnya Tuhan nggak buat itu gitu. Tuhan nggak buat itu, tetapi budaya di sana pada zaman itu dikatakan bahwa seorang wanita kalau sampai
tersisa. Bapak Ibu, Hana itu mandul, ya. Dan Anda ngerti bagaimana status sosial seorang Hana yang dianggap orang lain itu mandul, berdosa, kutuk, wah macam-macam. Ini penderitaan yang luar biasa. Oke, ini penderitaan yang luar biasa. Ditambah lagi Bapak Ibu, istri kedua dari LKM namanya Penina ini itu sering ngejek dia. Sering ngejek Hana, ya. Mandul, kamu udah punya anak, ini pokoknya omongan-omongan gak enak gitu. Nah, ini seringkali membuat Hana itu kemudian tersiksa hatinya, membuat Hana itu sedih, membuat Hana itu hidupnya merana, kasihan. Dan Bapak Ibu perlu tahu, ini bukan ceritanya setahun 2 tahun. Dia seringkali mengalami sakit hati yang begitu luar biasa Bapak Ibu, karena penderitaannya ini. Nah, sampai suatu ketika dia punya tradisi. Kami dulu selalu datang ke bait Allah, dia ada hari-hari tertentu datang ke bait Allah. Terus sampai satu ketika pada saat dia berdoa, dia berdiri di bait Allah, dilihat sama Imam Eli. Kalau ya Imam Eli, dilihat sama Imam Eli Bapak Ibu, dipikirnya sama Imam Eli itu mabuk. Kenapa? Karena berdoanya nggak ngomong, cuma gitu ya, cuma dalam hati dan mulutnya bergerak. Dikira sama Imam Eli itu mabuk. Terus Imam Eli bilang, kamu buat apa mabuk dan segala macam. Karena bilang, aku nggak mabuk, aku lagi sedih, aku lagi susah. Dan dia menceritakan bagaimana penderitaannya dia, sakit hatinya dia, sengsaranya dia. Dan Imam Eli kemudian menguatkan Hana pada saat itu, dan kemudian Hana pulang. Sampai akhirnya terjadi sebuah mukjizat, Hana ini boleh mengandung, yang kemudian anaknya adalah Nabi Samuel, seorang nabi besar dari bangsa Israel, ya. Jadi kira-kira backgroundnya Hana itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah Hana mengandung, di 1 Samuel bab 2 itu ada 7 pujian Hana. Silakan baca 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 10. Itu ungkapan cinta, ungkapan hati Hana bahwa dia mengalami sukacita yang luar biasa dan dia memuliakan Tuhan lewat setiap doa-doanya. Bapak Ibu, dari cerita singkat seorang Hana ini, malam hari ini kita mau belajar beberapa poin Bapak Ibu. Ya, kita belajar beberapa poin. Saya tidak ngajar bagaimana caranya, enggak, tapi kita belajar dari pengalaman Hana. Kalau Anda cocok boleh Anda pakai, nggak apa-apa. Ya, nggak cocok juga silakan, nggak apa-apa, gitu ya. Karena setiap pengalaman iman orang kan beda-beda. Nah, dari cerita Hana ini Bapak Ibu, ada beberapa poin yang saya catat malam hari ini ada 5, ya. Malam hari ini ada 5. Yang pertama Bapak Ibu, Anda kalau berdoa, kita belajar dari Hana. Yang pertama ini, tujuannya harus benar. Setuju? Karena ada nggak orang yang doa tapi tujuannya ngawur? Ada? Sudah nggak ngomong, ada? Ada Bapak Ibu. Dan yang doanya ngawur itu malah tidak berani datang. Nah, itu coba ngomong. Tapi harus ngawur Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita belajar dari seorang Hana. Bagaimana dia mengalami sukacita, bagaimana dia diberikan Samuel, dan pada akhir cerita dia janji sama Tuhan, kalau aku nanti punya anak-anaknya aku persembahkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia berdoa tujuannya itu benar. Dan itu tercatat di 1 Samuel 1 ayat 7 dan 10 ya. Saya bacakan dari kisahnya Hana. 1 Samuel 1, 7 dan 10. Dia ngomong gini, firman ngomong gini, demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sedihnya dia 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu, dia datang kepada Tuhan, tujuannya benar. Dia sambat sama Tuhan, dia berkeluh kesah pada Tuhan. Setuju? Boleh nggak sambat? Boleh. Saya juga boleh sambat. Waktu saya juga boleh berkeluh kesah, kesedihan saya, pergumulan saya cerita sama Tuhan. Tujuannya benar. Hana punya tujuan yang benar. Dia menceritakan bagaimana keluh kesahnya Bapak Ibu. Amin. Yuk kita koreksi sama-sama. Anda kalau berdoa, saya kalau berdoa, tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah memuaskan diri sendiri, tujuannya kembali pada ego kita, tujuannya hanya untuk kepentingan kita, nggak pernah mau pikirkan orang lain. Pokoknya kalau yang kerja, pokoknya apa caranya cuan dan cuan. Ya, tujuannya tidak benar Bapak Ibu. Anda jangan berpikir, loh, buktinya
Iblis Bapak Ibu. Padahal saya berpikir yang bisa mengabulkan doa cuma Tuhan. Iblis bisa mengabulkan doa, setuju? Mari kita pastikan bersama-sama kalau Anda dan saya berdoa tujuannya apa? Tujuannya benar atau enggak? Dan ternyata kisah Hana dengan tujuan yang benar ini, itu KDK juga mencatat. Saya juga cari Bapak Ibu di KDK. Saya tidak sebutkan semuanya. Saya berikan karena panjang ya. Anda nanti lihat di rumah KDK 2559 Bapak Ibu. Katekismus Gereja Katolik nomor 2559 ngomong begini. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal baik dan seterusnya. Itu masih ada panjangnya ya. Saya tidak tampilkan semua. Tapi prinsipnya adalah gereja juga ngomong bahwa doa itu permohonan hal-hal baik, sesuatu yang benar. Mari Anda dan saya kita belajar dari mana tujuanmu dan saya berdoa itu apa? Apakah hanya memuaskan keinginan kedaginganmu, hanya memuaskan apa yang ada dalam dirimu, tapi kau tidak mau peduli dengan orang lain, Bapak Ibu? Seringkali orang Kristen terjebak dengan janji Tuhan, apa yang kau doakan dengan penuh iman, Tuhan akan kabulkan. Benar? Amin. Itulah cari. Betul? Loh, kalau tujuannya hanya untuk diri sendiri, Bapak Ibu, saya katakan Tuhan tidak mendengarkan doamu. Amin. Tujuannya harus benar dulu. Anda dan saya berdoa itu apa? Kalau mau bersyafaat tujuannya itu apa? Bapak Ibu jangan dipikir bahwa kemudian kita ini terjebak sesuatu kedagingan kita itu. Seringkali kita berdoa itu kan kedagingan kita. Betul? Bapak Ibu, saya pernah sebuah cerita seorang teman Bapak Ibu. Saya nggak usah ngomong namanya ya, mungkin sebagian kenal. Ya, mungkin sebagian orang kenal. Saya nggak ngomong nama. Teman saya ini Bapak Ibu, sekarang ini terjerat dengan sebuah kasus yang urusannya dengan KPK. Oke? Teman saya ini urusannya dengan KPK sekarang. Memang bisnisnya tidak beres. Orang pelayanan? Kira-kira orang pelayanan? Iya. Orang pelayanan Bapak Ibu. Orang pelayanan namanya tidak mau sebut nama, gitu ya. Saya tidak mau sebut nama. Orang pelayanan bisnisnya rodo-rodo dan sekarang urusannya dengan KPK. Bapak Ibu, kemudian orang ini berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, bebaskan saya dari masalah ini Tuhan. Tuhan tolong saya, bebaskan saya dari urusan hukum ini dan saudara. Dia berdoa intinya seperti itu. Saya mau tanya doanya benar? Dan tujuannya salah. Saya pernah ngomong sama dia, doa itu tidak boleh gitu. Konsekuensi dari apa yang kau lakukan dengan kejahatan-kejahatanmu itu, saya mengatakan, ya kau harus menghadapi resiko itu. Kalau sekarang masalah-masalah hukum, jangan minta Tuhan bebaskan kau dari persoalan hukum. Setuju? Loh, bukan berarti kemudian kalau kau salah minta sama Tuhan tolong bela saya. Enggak. Tujuannya tidak benar. Terus dia tanya sama saya, terus apa ini doanya? Dia minta ampun sama Tuhan, bertobat. Doaku doa tobat, minta ampun Tuhan, akui di hadapan Tuhan, bila aku kau terima sakramen tobat, ngomong bahwa saya memang berdosa, saya memang bersalah, bisnis saya nggak beres. Akui doamu itu, akui di hadapan Tuhan, terus minta pertolongan Tuhan terbaik dari Tuhan. Setuju? Bapak Ibu, kalau kau tahu Anda salah, terus minta Tuhan berdoa, kau minta sama Tuhan dan berdoa, Tuhan tolong bantu saya. Lu kan kok doanya dan menurut Tuhan membelanya nggak benar. Setuju? Bapak Ibu, saya mengatakan hati-hati, tujuan dan saya berdoa benar tidak. Kita belajar dari Hana, Bapak. Dia ini kasihan, dia tidak salah apa-apa. Dia nggak minta dia mandul loh, nggak minta aneh. Tapi memang kenyataannya dia mandul dan itu sebuah aib pada zaman itu. Dia dihina, dia disakiti, dia wadah ya Bapak Ibu. Dia berdoa tujuannya benar. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya kalau cerita ini Anda jangan takut ya. Aku tidak malu. Ya. Saya ini pernah jadi orang nggak benar ya. Jadi saya pernah jadi orang yang nakal, saya pernah jadi orang yang nakal gitu ya. Terus gak usah cerita sama teman-teman baru ya, tapi saya takut tidak lagi. Tapi intinya saya pernah jadi orang nggak benar. Terus itu karuan sama ini. Ya. 2008 saya berobat. 2008
saya berobat, ya, yaitu tadi jadi CFM itu jadi Kemriskas, saya ikut Kemriskas waktu itu 2008 sudah berikan, kemudian saya berobat. Saat itu ketika 2008 saya berobat, saya mulai belajar melayani. Ya, saya terlibat di lingkungan, ke paroki, pernah jadi ketua lingkungan, pernah jadi asisten imam, pernah jadi apa, di komunitas juga sama, ikut set waktu itu. Saya pernah terlibat itu, kemudian pelayanan saya itu naik terus. Pelayanan saya itu naik terus sampai puncaknya 2012. Saya kecewa dengan komunitas saya. Ya, dengan beberapa oknum dalam komunitas itu saya kecewa. Sampai kemudian saya memutuskan, wes pelayanan, boceng ini akhir pelayanan ini. Saya berprinsip seperti ini. Dan kemudian saya tinggal, saya keluar, betul saya keluar. Keluar itu bukan bisnis badan, saya ke Balikpapan waktu itu. 2012 itu saya ke Balikpapan. Ya, kan pas kebetulan ada yang nawari saya pekerjaan di Balikpapan, wes ini kesempatan, saya tak tinggal di Balikpapan. Tidak ada yang pamit itu. Satu pun tidak pamit. Termasuk romo paroki, termasuk saya nggak pamitan. Orang-orang komunitas nggak pamitan semua. Pokoknya hilang. Sekian bulan di Balikpapan, nggak ada komunitas, terus pokoknya segala macam. Saya mulai selewat kanan, selewat kiri lagi. Suatu hari itu, ya, tergoda masuk ke sebuah klub. Klub malam ini, ya. Kalau usah tak kunjungi, jenenge apa? Bapak-bapak ini Semarang juga. Ya, saya tergoda masuk sebuah klub. Anda tahu, pertama kali saya masuk ke sebuah klub, ini klub ini itu gerbang. Itu masuk. Anda tahu yang pertama kali saya lakukan apa? Kira-kira? Demi nama Bapak. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Aku sumpah Tuhan. Kali ini aku mau cari hiburan. Tuhan tolong jaga saya. Tolong pelihara saya supaya saya tidak jatuh. Beberapa Bapak Putra, Roh Kudus, masuk. Saya mau tanya, kan jatuh tidak? Jatuh tidak? Ilmu luring menyehat. Kemudian doa itu warga. Bisa dosa sangat lebih berat. Dakwah itu menjadi muatan, ya. Saya kata, dah jatuh. Saya masuk di sebuah klub itu, Bapak Ibu nggak tahu di dalam klub itu saya duduk di sebuah meja bundar itu. Tahu ya, meja bundar, ada kursi 4, 1, 2 digambar begini. Saya duduk di sini, sendirian, nggak sama siapa-siapa. Nggak pesen yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Berduduk sendirian kita menikmati musik dan segala macam. Ada noni datang. Halo. Dia namanya begini, duduknya seberangan sama saya. Jadi meja ini, saya duduk di sini, dia duduknya di sini. Ngobrol sepanjang malam, tidak jatuh. Begitu pulang dari klub, saya malam. Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kau pelihara hidupku. Amin. 2 hari lagi, nggak bisa. 2 hari lagi Bapak Ibu ya. Ya. Pertama Bapak Putra, Roh Kudus, Tuhan. 2 hari yang lalu kau jaga aku Tuhan. Sekarang aku percaya Tuhan. Kau pasti pelihara aku Tuhan. Masuk Bapak Ibu. Saya takut. Tak jatuh enggak? Betul. Menyemane Bapak Ibu ya. Satu orang lagi ini dia lagi. Bapak Ibu mengatakan dan jatuh. Dan jatuh Bapak Ibu. Saya tidak jatuh. Serius tidak jatuh. Oke? Lihat, kalau 2 hari yang lalu saya duduk meja bundar ini, saya di sini dan orangnya di sini. 2 hari kemudian saya datang. Halo Bapak Erwin, apa kabarnya gimana, kita berjumpa lagi, bla 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 dan segala macam. Tetapi duduknya di sini. Oke, ya. Kalau tadi berseberangan meja, tadi saya di sini, dia di sini. Sekarang saya di sini, dia di sini. Oke? Nggak aneh-aneh. Ngobrol, tok minum-minum, nggak penting aneh-aneh. Minum biasa Bapak. Sepanjang malam ngobrol, pulang berdoa lagi, Tuhan terima kasih kembali. Seminggu lagi sekarang ketuanya sebenarnya aku. Main
saya duduk di sini, dia duduk di samping saya, tangannya begini. Nah ini aku nggak berani nanya lagi. Ya, saya nggak berani nanya lagi. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Apakah doanya benar? Benar? Doa model begini benar? Ini nggak benar. Loh, kan buktinya kok yang tidak jatuh. Iya, saya memang tidak jatuh, tapi bukan doa yang benar. Amin. Ya please Bapak Ibu, kita belajar malam hari dari seorang hamba. Prinsip pertama, doamu tujuannya harus benar. Amin. Ya mulai sekarang koreksi bagaimana dengan doa. Apa yang kau minta, apa yang kau permohonkan, ucapan syukurmu atau apapun itu menyenangkan hati Tuhan. Prinsip pertama, doamu tujuannya harus benar. Prinsip kedua, kita belajar dari seorang hamba. Ya, setelah tujuannya benar, caranya benar. Oke? Ya, caranya benar Bapak Ibu. Itu kisah itu ada di 1 Samuel 1 ayat 6. Ini ceritanya hanya semua ya. 1 Samuel 1 ayat 6 ngomong begini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Kalau boleh tampilkan nggak apa-apa ya. Tetapi madunya ini maksudnya boknong itu ya, boknong, enina ini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saya tampilkan lagi puji-pujiannya Hana, 1 Samuel 2 ayat 3 ngomong gini. Ini orang aneh ngomong, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Artinya begini, karena ngomong, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Artinya ini, cara Hana menyelesaikan persoalannya benar. Setuju? Dia tidak datang kepada Penina terus kemudian dipisui, diomeli, jambak, diomeli, kerawu, apa enggak. Ya, dia tidak melabrak Penina, dia tidak melabrak Penina, enggak. Dia datang kepada Tuhan. Setuju? Caranya benar. Hana itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hana tidak membalas apa yang diperlakukan Penina kepadanya terus kemudian dia menyakiti dia. Enggak. Hana datang, dia berdoa kepada Tuhan, dia ngomong Tuhan ini loh kalau kesahku. Please Bapak Ibu, saya percaya setiap Anda punya pergumulan ya. Setiap Anda punya kesulitan dalam hidup masing-masing. Persoalannya adalah setelah kau berdoa, caramu menyelesaikan bagaimana? Setuju? Bapak Ibu, yuk mari kita renungkan bersama. Hana tidak pernah membalas kejahatan. Dia datang kepada Tuhan. Ini saya cerita sekarang istri saya. Ya, saya katakan dulu saya pernah nakal. Dulu saya pernah jadi orang yang tidak benar. Hidup saya nggak karu-karuan. Saya pernah meninggalkan keluarga. Ya, jadi selama sekian tahun itu saya pernah meninggalkan keluarga. Saya menikah 2001, 2003 itu saya mulai meninggalkan keluarga saya. Saya tidak mau peduli dengan istri saya, anak saya waktu itu masih setahun setengah ya saya umurnya. Intinya saya terus menanam buahnya tidak terlalu lama. Anda lihat Bapak, istri saya itu tidak pernah ngomong sekalipun pada saya cerai. Istri saya tidak pernah ngomong sekalipun pada saya cerai. Kami ribut dia. Ketika saya pulang sebulan mungkin sehari 2 hari di rumah harus hilang lagi gitu ya. Saya tidak pernah ngasih duit, tidak pernah ngasih dia duit, tidak pernah ngasih dia nafkah, saya tidak pernah duit. Bagaimana saya tidak mau tahu Pak. Saya hilang gitu ya. Istri saya itu tidak pernah melabrak saya, gegeran, tapi tidak pernah keluar kata-kata kutuk. Saya tahu ini karena setelah kemudian kami bertobat, anak saya itu cerita. Anda tahu yang diperlakukan istri saya bagaimana? Anak saya itu sampai ngomong begini, Papa tahu enggak? Xiaofang, anak saya panggilannya Xiaofang. Xiaofang itu paling nggak senang sampai mama berdoa. Loh, kok nggak senang mama berdoa? Soalnya mama berdoa, Pak, itu mesti nangis, Pak. Mesti nangis dan aku ini sedih lihat mama nangis. Bapak itu ada tahu sedih perhatian dilakukan oleh istri saya pada saat saya dulu belakang kawan-kawan itu. Dia itu berdoa setiap hari. Dia itu berpuasa. Dia itu datang ke gereja Jumat pertama dan segala macam. Dia datang Bapak itu. Dia berdoa, dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia menangis, dia berpuasa untuk saya.
Bisa? Bisa. Anda dapat doa ya, setahun ya. Gue setahun tak kabul. Bisa. Ini berdoa. Kapan saya balik nggak tahu. Setuju? Itu nanti saya lanjutkan, oke? Tapi intinya adalah pada saat istri saya menghadapi sebuah persoalan, dia tidak pernah ngomong yang aneh-aneh pada saya. Maka dari itu saya mengatakan pada bapak-bapak, dengar baik-baik Pak. Ini sudah bapak-bapak ya, berarti kan baik-baik. Kalau engkau aneh-aneh dan istrimu tidak melabrak diri, tapi dia datang kepada Tuhan, engkau dalam bahaya besar. Setuju? Karuan istrimu datang, raih kerau, ini karuan ya? Ini karuan. Tapi kalau anda ngaku sing aneh-aneh, istrimu dia cuma datang berlutut pada Tuhan, engkau dalam bahaya besar. Yuk, poin kedua, pada saat kau berdoa, caranya benar, tujuannya harus benar, caranya harus benar. Amin. Cara yang ketiga, prinsip yang ketiga, bagaimana Hana berdoa? Tetap setia dalam situasi apa? Amin. Kembali lagi pada 1 Samuel 1 ayat 7. 1 Samuel 1 ayat 7 ngomong begini. Tapi pertama ya, yang ketiga ngomong demikian terjadi dari tahun ke baca ya, 1, 2, 3. Tanya saya stop. 1 tahun kan? Berapa tahun? Berapa tahun? Data. Hana itu menderitanya bukan setahun. Kalau setahun jangan tertulis. Demikian terjadi selama setahun. Dari tahun ke tahun. Berapa tahun? Saya sendiri tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu berapa lama Hana itu menderita. Saya tidak tahu. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun Hana tetap setia berdoa. Amin. Simpel. Kau tetap berdoa. Karena sering kali loh orang ketemu sama saya bilang begini, Win, apa? Aku lulus novena, piro hari 9 hari berturut-turut, kok gak dikabul loh? Dalam hatiku 9 hari ya sombong, ya masih novena sebelum coba. Saya ngomong novena, hati kudu Yesus novena 3 kali sama Maria novena Yudas Tadius, wes novena opo ae piro hari 9 hari dalam hatiku. Mulai sombong, 9 hari ya sombong. Iku udah mau kerja baru bayar bos, benar. Orang kerja saja 30 hari baru terima hasil. Kamu 9 hari mau doamu dijawab. Dan terus apa? Ya mas gak kemana-mana. Kau ini aku 9 hari jadi novena 9 hari. Begitu. Model begini saya percaya di komunitas dia tidak ada ya. Wah kau umat kita tambah Tuhan pancet. Terus kasih bagaimana apa? Bosan. Yuk tetap setia dalam doa. Hana itu dari ke tahun ke tahun. Saya tidak ngerti sama seperti istri saya. Pada saat saya belakang dan karuan Bapak Ibu, pada saat saya meninggalkan dia tuh berdoa, tidak tahu sampai kapan. Kalau ada dan saya berdoa dikasih target waktunya, bisa, benar? Lah ini sampai kapan tidak tahu. Tetapi ada mau tetap setia Anda. Bapak Ibu, saya nanti cerita saya 4 tahun setelah saya tinggalkan keluarga saya balik Bapak Ibu. Saya balik pada keluarga saya. Saya tidak usah cerita bagaimana cara saya balik ya, tapi melalui sebuah tragedi. Makanya saya bilang bapak-bapak, hati-hati. Kalian mending, man, ojo doa apa man? Aku tidur dalam doa. Mending kau perawat raih gue. Mending ngomong gitu. Mending itu serius Bapak Ibu. Karena saya kembali lewat sebuah tragedi dan tragedi itu udah enak. Oke? Saya balik Bapak Ibu. Istri saya itu butuh waktu 4 tahun mendoakan saya, dia berpuasa dan segala macam. Tidak pernah dia cerai. Sekarang hari-hari ini bagaimana? Anulasi. Benar? Saya mengatakan please, kalau engkau seorang berdoa,
tetap setia berdoa. Setuju? Saya catat lagi di KGK, ya. Ini saya nyari di KGK nemu lagi. Nanti dia ya di rumah ya. KGK nomor 2742. Saya cuplikan saja ya semua ya. KGK nomor 2742 ngomong begini. Satu hukum bagi kita supaya berdoa dengan tidak putus-putusnya. Semangat yang tidak kenal lelah ini hanya dapat berasal dari cinta. Jujur, maksudnya cinta kepada Tuhan. Oke? Terus lagi perjuangan doa melawan kelambanan dan kemalasan kita adalah perjuangan untuk mendapatkan cinta yang rendah hati, penuh kepercayaan dan ketaatan. Itulah yang masih ada. Tapi KGK ngajarin pada Anda dan saya berdoa dengan tidak putus-putus. Mulai sekarang kebiasaan November 9 hari mandek bertobat. Amin. Sembunyi itu kenapa? Oke. Kamu punya prinsip tetap setia di dalam setiap doa-doa. Saya mengatakan Tuhan pasti jawab doamu enggak sih? Pasti jawab doamu enggak sih? Pasti jawab. Saya ngomong enggak pasti jangan. Oke, satu. Oke, Anda bilang tidak pasti. Dan Tuhan enggak pasti, belum tentu bro ini. Belum tentu, boleh katakan? Ya boleh katakan Pak. Oke. Yang bilang pasti jawab, angkat tangan. Tuh, tapi kamu bilang enggak jawab. Pasti jawab, angkat tangan. Oke, yang belum pasti jawab, angkat tangan. Oke, pertanyaan ketiga, nomor 3 Pak. Dengar baik-baik. Apapun pertanyaan saya, engkau memutuskan tidak akan pernah angkat tangan sekarang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan itu pasti jawab doa. Amin. Pasti jawab doa. Saya garansi 100% Tuhan itu pasti dengar dan jawab doa. Setuju? Jawabannya itu 3. Apa yang kau doakan saat itu juga akan dikasih. Amin. Yang kedua, apa yang mau doakan Tuhan bilang, oke, tak kasih, tapi nanti ya, ojo sekarang. Setuju? Jawaban ketiga, Win, aku nggak kasih kamu ini ya, soalnya nggak baik buat kamu. Tak kasih si lain ya, dan anda kesana yang dikasih sama Tuhan yang lain ini pasti lebih baik dari apa yang kamu. Setuju? Tapi seringkali Anda dan saya, Tuhan mana Tuhan? Kok nggak ada Tuhan? Tuhan mana Tuhan? Anda dan saya terdoktrin. Apa yang saya doakan hari ini, apa yang saya minta, apa itu harus saat ini dan harus itu. Masalahnya di situ. Setuju Bapak Ibu? Padahal jawaban Tuhan ada 3 kemungkinan. Apa yang kau minta saat itu Tuhan berikan. Apa yang kau minta diberikan sama Tuhan tapi nanti. Jawaban yang ketiga Tuhan bilang ojo ini tak kasih sing lain. Bapak Ibu ingat nggak peristiwa Matius 7 ayat 7 sampai 11? Ya, Yesus kalau mintalah maka kau akan diberikan. Carilah maka ketuklah maka orang tua mana sih yang pada saat anaknya minta roti dikasih batu, betul? Atau orang tua mana sih pada saat orang anaknya itu minta ikan dikasih ular, betul? Persoalannya kalau yang mau minta bukan roti tapi batu, paham saya? Paham? Kan Tuhan ngomong orang tua mana yang orang anaknya minta roti dikasih batu? Pertanyaannya saya simpel, tak balik ya. Kalau yang mau minta adalah batu, bagaimana? Tuhan nggak akan pernah kasih. Jawaban itu ada di ayat 11. Pak, boleh dibantu Matius 7:11 Pak. Matius 7:11. Saya minta Anda baca ini. Oke? Matius 7:11. Ini sambungannya ya. Jawabannya di sini Bapak Ibu. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu
ini pasti aplikasinya bajakan Pak, betul? Enggak loh, enggak loh. Bapak Ibu lihat baca, baca yang baik. Memberikan apa? Sekali lagi memberikan apa? Yang baik. Original Pak, langsung bacakan kalau tulisannya yang baik. Firman mengatakan Allah Bapa akan memberikan yang baik. Yang baik itu versinya Bapa. Tapi seringkali kita potong firman itu, Ia akan memberikan semua yang kau minta. Betul? Dan pada saat Hana berdoa, apakah itu dikabulkan? Hana tidak langsung. Please mulai sekarang Bapak, prinsip yang ketiga, dalam situasi apapun tetap setia berdoa. Amin. Mungkin kau berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan bantu aku, Anda minta Allah. Kau tidak dikabulkan belum Tuhan dan segala macam. Tuhan akan kabulkan B, dan percayalah pada saat kau terima B, kau akan mengalami sukacita jauh lebih besar dari saat kau minta. Amin. Prinsip ketiga adalah yuk tetap setia dalam doa. Prinsip keempat dibaca 1 Samuel 1 ayat 11. Ya, Pak, tolong Pak 1 Samuel 1 ayat 11 Pak, ini bilangnya Hana ya. Kemudian bernasarlah ia, Hana maksudnya ya, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, ya sama-sama ya 1, 2, 3, dan tidak melupakan, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saya mau tanya, sudah jadi belum? Ya sudah jadi. Hana bernasar, sudah ya, Hana bernasar. Pak, lanjut ayat 28 Pak. Lanjut 28. Kita pada ya 1, 2, 3. Seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik. Pada saat engkau berdoa, prinsip keempat adalah doa itu butuh tindakan iman. Amin. Amin. Berapa banyak hari-hari ini Anda dan saya berdoa tapi tidak mau bertindak? Setuju? Saya biasanya satu hari itu kalau saya pergi di Surabaya dimanapun, saya biasanya selalu mampir ke Gua Maria. Ya, jadi memang beberapa tahun terakhir memang ini saya memang setiap hari rosario gitu ya, di rumah atau gimana. Jadi setiap hari saya mesti mampir. Kalau saya ke barat itu paling biasanya ya fokus atau ya, kalau di tengah-tengah ya Rahayu kalau kemudian ya, atau biasa TB. Kalau timur ya pasti di Marinus. Kadang-kadang kita adorasi di Pasupus kita, ya. Dan saya pernah Bapak Ibu pas di Marinus, saya ketemu dengan seorang berdoa. Gak mari-mari, sembahyang tuh gak mari-mari, suwe banget. Terus sering kali setiap kali ketemu saya berdoa, gak mari-mari. Saya tanya sama sahabat, Pak, apa ini kok sembahyang kok suwe ya Pak? Oh, setiap hari tuh Pak Erwin di sini. Setiap hari Pak, iya setiap hari Erwin. Mulai jam 9 jam 9, wah bisa sepanjang hari Pak Erwin di sini. Duh, berdoa sepanjang hari tuh gak kesel bikin bukunya. Sepanjang hari, bisa sepanjang hari dan setiap hari. Saya nggak sadar, saya gergetan loh. Pas saya ketemu suatu hari kemarin, ketemu mana ya Bapak Ibu? Aku konten loh, aku pengen saya capek loh, sampai sore. Pak, bapaknya sendiri itu apa sih? Kok kemarin doanya itu apa? Setiap hari dia cerita persoalannya gini dan segala macam. Terus, Bapak, kalau doa Bapak itu, Bapak nggak kerja. Loh, saya kerja Pak ini. Nah, terus kapan kerjanya Pak? Kerjanya itu kapan? Nah, Bapak kan dari jam sekian sampai jam sekian ini sembahyang terus dan hampir setiap hari. Lah terus kerjanya ini kapan? Loh, Bapak itu sering kali ada dan saya kerja sembahyang. Saya mengatakan iman itu bodoh apa?
Sebentar, saya buka komen. Tadi pagi siapa yang katakan? Tadi pagi ada yang berdoa, Tuhan berkati hidupku hari ini ada? Nah, siapa yang katakan? Saya boleh tahu siapa yang berdoa minta berkat tadi pagi? Oke, sehingga nggak ada berkat. Rugi dong, guys. Saya lihat ke saya, Bapak Ibu ada beberapa yang saya tahu ya. Untuk kaki, ya. Oke, saya tanya, siapa yang tadi berdoa minta berkat? Siapa? Aku. Kunci itu dia kepingin. Waduh. Bapak Ibu, hari ini Tuhan kabulkan doa. Tuhan mau memberkati dirimu melalui saya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Amin. Siapa yang mau? Lu benar? Oke, boleh kita tadi. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh pada setiap anak dan saya. Berapa yang tidak berkat? Berapa yang tidak berkat? Ada yang tidak berkat? Berapa yang berani maju ambil berkat? Kemana? Yuk mari Bapak Ibu. Setiap kali Anda berdoa, Hana itu datang kepada Tuhan. Dia bernasar, Tuhan, kalau anakku lahir, aku persembahkan kepada ini sebuah tindakan iman. Amin. Dan dia nyatakan itu pada saat Samuel lahir, dia persembahkan. Anda dan saya berdoa, kau berani bertindak dan apa yang kau doakan. Berapa banyak cuma bisa berdoa, tapi tidak berani bertindak di dalam iman. Amin. Amin. Kalau bisa, saya kasih contoh. Tuhan sertamu juga. Pada saat KPWL mungkin lagu pujian, tapi lagu-lagu pujian, lagu penyembahan. Saya mau tanya, ada nggak nyanyi? Ada nggak nyanyi? Ada? Ada? Bapak ini simpel. Ini bicara simpel. Sekarang ada Bapak Bukan Tuhan sertamu dan sekarang Tuhan kasihanilah kami. Banyak umat yang nggak mau nyanyi. Banyak umat pada saat ngomong-ngomong dia gitu. Setuju? Setuju? Ya. Dan segala macam. Banyak umat nggak merespon. Saya mengatakan begini. Ya mesti gampang, gratis, kali mana lagi. Betul? Tapi nek Tuhan sembuhkan saya dari cancer. Tuhan, tolong bantu saya utang lunas Tuhan. Tuhan, tolong anakku yang bodoh dikatakan diri. Doanya dahsyat-dahsyat Bapak. Ya, doanya dahsyat-dahsyat. Tapi disuruh ngomong nggak mau, disuruh nyanyi nggak mau, datang ke gereja telat, tapi dia sembahyang. Ya, kamu katakan ini loh tidak. Gak usah sih aneh-aneh, mas gak usah ngomong sih aneh-aneh. Disuruh ini mas gak usah. Mas nek bisa telat gak? Nek bisa pada saat kau nyanyi harus nyanyi kemuliaan, melok nyanyi enggak? Pada saat kau Tuhan kasih kamu pada saat privasi, kau ngomong enggak? Ya enggak ngomong enggak datang. Sini enggak. Bener kan? Di sini saya bukan katakan ini loh saudaraku, saya mau katakan ini. Enggak usah ngomong contoh sing aneh-aneh. Iman butuh tindakan, doa butuh tindakan. Engkau di gereja, kau di PD, disuruh nyanyi nggak mau kok. Setuju? Doa butuh. Ini ya, yang terakhir, yang kelima. Kali curang dia boleh kita ya. Yang kelima, yang terakhir ya, selesai. Yuk. Nanti ada di rumah buka 1 Samuel bab 2 ayat 1 sampai 10. Gak usah dibuka apa ini. 1 Samuel bab 2 ayat 1 sampai dengan 10. Itu adalah puji-pujian Hana, benar? Ya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Doa Hana itu memuliakan Tuhan, setuju?
Prinsip nomor 5, doa memuliakan Tuhan. Doa Anda dan saya memuliakan Tuhan. Masih ingat doa Bapa kami? Yuk kita ulangi yuk, 1, 2, 3. Terus stop. Apa arti memuliakan Allah? Apa arti memuliakan Allah? Berapa banyak Anda dan saya cuma bisa ngomong memuliakan namamu, tapi orang hati-hati. Apa arti memuliakan namamu? Bapak Ibu, dimuliakan namanya, diberitakan dapat gembiranya supaya mengambil orang-orang supaya Tuhan dimuliakan. Doamu memuliakan Dia. Doa Bapa kami, Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kalau di Matius terjemahan bahasa Indonesia, dikuduskanlah namamu. Betul? Bapak Ibu, saya cuplikan KBK 2814 ya. KBK 2814 terakhir. Tetapi kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan di dalam kita oleh kehidupan kita. Ini yang kedua, ya kan? Gereja ngomong gini, kalau kita berbuat baik, nama Allah dipuji. Kalau kita berbuat buruk, maka ia akan dihujat sesuai dengan perkataan Rasul Paulus, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Roma 2 ayat 24. Artinya, pada saat kau berdoa, hidupmu memuliakan Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang pandai berdoa, tapi hidupnya tidak memuliakan Dia. Setuju? Hidupnya tidak karu-karuan Bapak Ibu. Sekali lagi, pulang gereja, karena saya juga sangat tahu, terutama insan-insan di mari ini sangat tahu. Saya kalau kemarin itu paling sering itu disuruh jadi tukang parkir. Paling sering itu bertahun-tahun mengumpulkan untuk parkir koyo apa. Setiap kali misalnya itu hari suci ataupun Natal, paling sering sudah di tukang parkir. Bapak Ibu tahu pada saat tukang parkir di misa-misa besar. Mungkin Tuhan tahu kan ini saya ngamuk, makanya dia jadi tukang parkir. Ngatur rumah ini gue pikir gampang. Wangan Bapak Ibu, ngatur rumah ini tidak gampang. Wangan karena PBW gak kena diatur. Dan sebagian besar sih gak diatur itu anggota di DKP lah, DPP lah, merasa orang penting-penting. Saya pernah gegeran pada waktu misal Kamis Putih. Kan kemarin usia itu masih diatur sebelum supaya nanti kalau terjadi perpindahan jam misa itu tidak bakal baik. Prinsipnya itu lah ya. Padahal kemarin itu parkirnya seperti itu. Ada satu orang bapak, tidak boleh parkir di tempat-tempat. Motor parkir di sini, motor parkir di sini. Terus teman saya gak bisa ngatasi. Wah ini sini, wah ini sini. Saya dipanggil apa ya? Saya di sini. Ini sebelum mana nih? Wah ini sini. Apa itu? Dulu ya kan. Kalian parkir. Saya ngomong balik, Pak. Tidak boleh parkir di sini, Pak. Nanti kalau misalnya berikutnya ini bikin macet, dikomplain sama warga, Pak. Ngomong begini, kamu nggak tahu saya siapa? Juga tahu Pak. Saya ngomong begitu, kamu nggak tahu saya siapa? Nggak tahu. Saya ini rasul. Bukan pembasuhan kaki double rasul. Saya ini rasul. Waktu kok semakin itu jauh terlambat. Dan semakin bertugas sudah kan lebih mati. Benar nggak? Ya, nggak terlalu lebih mati. Oh cuma ngomong aku ini rasul. Kalian bisa banget. Akhirnya dia sama saya dia di situ. Gak kenal kalau tentara. Hari ini kan ngomongnya nggak terlalu. Ya. Pak, ibu sudah makan amin. Semua tuh diurus sama tentara. Terus kamu dia apa? Terus membuat. Pas saya membahas, benar kan kamu ini rasul? Saya tadi apa? Wih, berarti kayak rasul. Rasul. Saya ngomong sama konsultan di mana saya ini. Ustaz, yakin 1000%. Ini mesti rasul dikasih saya. Kalau ada ini. Ini mesti rasul dikasih saya. Apakah begitu? Demikian memuliakan nama Tuhan? Prinsip kelima, yuk kita belajar sama-sama. Kan kita ngomong kalau kita berbuat baik, Allah dipuji. Kalau
berbuat buruk, ia akan dihujat. Amin Bapak Ibu. Dalam pujian malam hari ini kita baca prinsip dari doa Hana yang berapa? Ya, tujuannya benar, caranya benar, tetap setia, butuh tindakan, dan yuk memuliakan. Amin. Boleh tidak saya undang Anda berdiri? Kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Kasih yang terindah. Setiap kami belajar dari seorang hamba yang setia, yang luar biasa Tuhan. Dalam segala macam penderitaan hidupnya Tuhan, dalam segala kegalauan hatinya, dia memberikan sebuah teladan yang indah pada malam hari ini. Bagaimana dia berdoa, Tuhan, jadikan kami boleh menjadi teladan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengerti apa tujuan doa kami. Tujuan doa kami menyenangkan hatimu, seturut dengan kehendakmu dengan cara yang benar Tuhan. Kalau selama ini kami seringkali tidak setia, seringkali kami ambil jalan pintas dan tidak mau berprosesmu Tuhan, maka biarlah malam hari ini kami belajar untuk tetap setia dalam setiap doa-doa kami. Karena kami percaya satu hal, Engkau pasti jawab doa kami. Kami mau belajar Tuhan, bertindak, bukan hanya sekedar berdoa. Dan terlebih-lebih di dalam setiap doa-doa kami, dalam setiap tindakan-tindakan kami memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan.